Tiga, dua, satu. Hai guys, balik lagi nih sama Nilu di podcast pertama Nilu. Nah, di sini Nilu podcastnya bareng sama teman Kak Nilu yang sama-sama dari STT Malang dari kelas Broadcasting 3. Hai Kak Yusril, say hello dan kasih salam juga. Halo semuanya, saya Yusril dari Broadcast 3. Selamat datang di podcast Nilo. Yeay, biar meriah gitu loh. Nah, gimana nih kabarnya Kak Yusril? Saya alhamdulillah baik sampai saat ini dan semoganya sampai selamanya nggak terkena COVID. Iya, aku nih aja lagi pilek juga takut banget kalau misalnya tiba-tiba COVID kayak gitu gimana ya. Terus aku di karantina sendirian, sama orang-orang yang nggak aku kenal. Aduh, udah semoga Kak Yusril nggak kenapa-napa ya, tetap jaga kesehatan dan buat keluarga Kak Yusril juga. Kak Yusril, Ya, Kak Yusril, amin. mau tanya nih gimana kuliahnya, lancar nggak? Kuliahnya eh, lumayan lancar ya, tapi kadang lupa absen. Iya memang, aku sendiri kalau misalnya kecapean, terus tiba-tiba kayak lupa absen gitu loh. Tapi tetap lihat grup, tetap lihat tugas, tapi kita lupa absen. Ya, itu salah satu kelemahan Jadi kita saya, sehat. yaitu lupa absen sama sama telat mengerjakan tugas. Ya, Nggak apa-apa derita kok. derita kuliah online tuh seperti itu ya, saya maklumi aja lah. Nah, information, kita ini lagi ngerekam pembicaraan kita ini jam 23.03, jadi malam. Jadi tapi jangan berpikir negatif loh ya, Rek yo. Jadi biasanya tuh malam itu tempatnya orang galau nggak sih? Oh, malam itu tempatnya orang nongki biasanya. Nongki, tapi kalau sendirian ya tempatnya orang galau. Kasihan. Nah, kita kan lagi sendirian nih, kamu di kamar sendirian dan aku di kamar sendirian. Jadi ini maaf guys kalau misalnya pembicaraan kita ini agak ngehalu tentang kuliah online yang sangat, aduh, ya nggak sih? Iya. Kenapa harus online? Kamu, iya, Kenapa ya nggak kita libur? tahu kita malah libur karena kita nggak dapat nilai, kita nggak naik semester, astaga. Ya nggak, maksudnya kayak cuti selama ada covid gitu, cuti setahun, pengangguran Emang, setahun. kalau seandainya beneran dijalani nih, ada cuti selama COVID, itu kamu mau ngapain aja selama cuti? Saya mau buat film, berkreasi. Tentang Mobile Legend. Enggak, ini saya mau, ini ada, saya ada niatan mau buat film, film horor yang banyak jump scare-nya. Dan ini saya baru saja beli bahan-bahan propertinya. Tapi nggak Apa tahu, itu? Apanya nggak tahu? tapi nggak tahu saya mau nyari pemainnya itu gimana. Soalnya aku sama temanku satu. Oh, biasanya itu kalau anak cewek lagi PMS itu loh menakutkan itu. Wah, itu itu sulit itu dibayangkan. Nah, itu kan Jangan, menakutkan kan? iya, jangan coba-coba deketin anak PMS karena creepy. Berarti kamu punya pengalaman deketin anak PMS. Saya pernah punya pengalaman, teman saya waktu masih sekolah saya. Dia Ya, PMS, hmm, terus saya deketin kayak merasakan sakit gitu. ya, terus. Terus saya itu waktu sekolah itu kan jahil. Saya jahili. Belum sempat Terus, ngejahili, temannya yang ngamuk-ngamuk ke saya. Jangan diganggu, dia masih PMS. Wih, gila.
Saya kira yang marah itu anak PMS-nya, ini malah temannya. Temennya yang PMS. Iya, ngeri. Sebenarnya dari awal aku kan mau bahas kenapa kita bisa masuk STT, kenapa bahas PMS. Oh iya, kenapa kita masuk SCT ya? Karena Ya, di kamu sana, dulu. iya, karena di sana itu ada jurusan multimedia. Soalnya itu saya itu dari dulu itu suka yang namanya musik. Nah, di video ini karena bisa kan musik kombinasi sama video. Jadinya Wih, jadinya ya karya-karyaku yang saya buat di status ini mungkin penonton nggak tahu ya. Kalau penonton ingin tahu, maaf promosi bentar. Kalau nggak apa-apa, penonton nggak apa-apa, nggak apa-apa. kalau penonton ingin tahu hasil karyaku bisa dilihat di IG saya @yurijarne. Wih, jangan lupa YURIJU. di follow. Iya, nanti bisa Apa-apa tadi? Ed? @YURIJOURNEY. Itu Tuh. banyak sekali karyaku di sana. Itu saya melampiaskan semuanya di sana. Dan untuk yang cewek-cewek jomblo bisa deketin Kak Yusril, karena Kak Yusril lagi jomblo. Iya. Pendaftaran lewat saya. Tapi aku tahu, bukan aku tahu sih. Aku pernah dengar kalau misalnya kamu itu lulusannya itu nggak sesuai sama kamu masuk di STT. Saya itu lulusan TKJ. Maksudku tahunnya. Oh, tahunnya. Iya, tahunnya beda. Kenapa? Selisih kan kan Kenapa aku terminal? iya, kan aku sempat sempat nggak kuliah kan selama 2 tahun. Ya, Terus itu kenapa itu? karena saya kerja. Kok kasihan gitu ya? Iya, saya kerja, terus waktu kerja itu saya melihat ini film bagus-bagus sekali editannya, Bos. Saya tertarik dengan itu. Kayak short movie ini yang saya lihat ini short movie ya. Karena short movie itu Mm-mm. sifatnya individu bisa, kelompok bisa. Kalau yang film-film yang di bioskop itu, itu perusahaan itu yang buat. Ya, saya Hmm, akhirnya tertarik, terus akhirnya saya coba aja lah sekolah multimedia. Sekolah multimedia ini ya cuma di STT. tapi kenapa kamu emang kan katanya tadi kamu sebelum aku tegesin waktu bilang tahun itu kamu ngomong TKJ, tapi kenapa kamu kok nggak ngambil TKJ kayak informatika gitu waktu kuliah? Eh, Kalau saya ambil informatika itu Mm-mm. saya kira nanti saya akan bersaing sama kakak saya sendiri. Atau Oh, iya, atau mungkin untuk apa satu rumah isinya anak IT semua? eh tapi kakak aku anak komunikasi loh. Aku jurusan komunikasi. Wood, itu bisa collab lah mungkin anak komunikasi sama komunikasi, Wood. Collab bisa. Anak IT sama bisa sih, anak IT Kalau sama ini anak IT. bisa Cuma ya ngerancang mungkin, cuma bikin ya aplikasi gitu. cuma ya gimana ya? Saya mending pilih yang lain saja daripada nanti wes dibanding-bandingkan nanti sama siapa. Wih, ini IT-nya lebih pintar daripada adiknya. Wih, sakit hati nanti saya. Mending saya multimedia aja. Nanti kalau Iya sih, ditanya kenapa dibanding-bandingkan itu, emang ya. wes sakit hati itu. Wes sakit hatinya 1 minggu nggak kelar-kelar itu. Emang eh, dibandingkan sama orang lain itu nggak lebih sakit daripada kita itu dibandingkan sama saudara sendiri. Itu sakitnya ya ampun kayak sampai Iya. kayak kita kayak pengen ngomong ya ya udah mbakku ya mbakku, aku ya aku, masku ya masku, aku ya aku kayak gitu nggak sih? Nah,
tepat sekali. Kalau saya dibandingkan sama anak tetangga, oh yes, silahkan. Oke, tapi kalau Mm-mm. saudara itu sakitnya itu, woi, seperti seperti terjun dari lantai 24 itu. Sakit. Pernah tak kamu? Oh, saya pernah dari lantai 3 terjun. Nggak Terus, terjun sih, cuma jatuh gitu. Terus terus entah nggak apa? kenapa saya sampai sekarang nggak apa-apa. Jadi mungkin saya tidak ditakdirkan untuk Alhamdulillah. meninggal saat itu. Mungkin kamu termasuk dalam golongannya kucing yang nyawanya Oh 9. iya, mungkin ya. Tapi pernah loh Atau itu kalau waktu kecil, apa? waktu saya masih masih kamu kamu tahu nggak anak kecil yang giginya itu sudah full. Jadi tumbuh gigi kan. Terus giginya itu sudah full sampai Ah, gerahang. Nah, aku itu waktu itu jatuh. Jadi waktu gigi full, terus, terus itu kan lah kalau berdiri itu kan masih kan masih terombang-ambing kayak kayak ya gitulah. Nah, yang mm-mm. masih susah berdiri. Nah, itu waktu di lantai 3 itu saya jatuh. Akhirnya dengan sangat cepat ibu saya langsung menangkap saya. Wes, keren sekali. Itu momen sangat keren. Hmm, Sangat keren sekali. Pengalaman masih kecil yang saya sulit ibu melupakan. pahlawanku. Sulit apa? Yang sulit saya lupakan. Halo? Yes. Eh, kok suaranya kayak putus-putus sih? Oh iya lah, suaranya kecil. Coba aku mendekat ke mic ya. Cek. Waduh, suaramu kebanteran. Oh, kebanteran. Oke, saya di sini ya. Udah, Ya wis gitu deh. Mundur dikit. Udah, udah. Aman? ya, sama aja. Apa-apa deh. Sama aja. Iya. Ini, sama aja. Nggak apa-apa, wis, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya, terus aku bingung. Kita ngelanjutin podcastnya ini membahas apa? Kita membahas. Kita kan tadi bilang kalau ini podcastnya malam, jadi wajar kalau kita halu. Gimana kalau kita halu? Iya, aduh. Emang mau Kita halu apa dulu nih? mau halu. Bagaimana kalau saya menjadi rektor? Wes, halu. Kalau saya menjadi Iya. rektor, Mm-mm. kalau saya menjadi rektor, saya mungkin akan memfasilitasi Akan semuanya. Yang saya utamakan itu fasilitas. Yang kedua itu harga. Dosennya itu mm-mm. saya ambil dari dosen yang bagus-bagus. Kayak dosen harus lulus S1. Tapi kalau S1 itu kurang ya. Biasanya dosen itu lulus S2. Ini nanti saya akan Yalah, menyinggung banyak dosen-dosen ya. Maafkan saya dosen. Jangan hukum maafkan saya. kami ya dosen. Nggak mungkin kan dosen ini akan mendengarkan podcast kita. Oh iya. Oh, kita kan lagi halu ya. Siapa tahu dosen Iya, mendengarkan kita kita. lagi halo. Jadi untuk para dosen-dosen yang mendengarkan podcast ini yang sangat ngelantur, semoga mendengarkan bahwa kita sangat bosan dengan tugas yang setiap hari ada aja terus. Iya. Sama kalau bisa itu absen. Jangan dikasih absen. No absen itu kalau bisa itu absen per hari bukan per jam. Kan ini per jam ini kan kadang lupa. Kalau per Yang hari kan aku enggak. kagetin itu ya, jadi
aku nggak nyebutin nama dosennya sih ya. Jadi kemarin itu ya kemarin ya minggu lalu itu tuh aku UTS. Oh ya sama, saya juga UTS. Salah satu dosen mamah muda yang sangat-sangat menjunjung tinggi bahwa kalau nulis itu harus menggunakan pulpen biru. Entah UTS kenapa. cuma dikasih waktu, tahu Iya, nggak? tahu. Entah kenapa warna biru. Jadi kita gitu cuma dikasih waktu 1,5 jam, disuruh buat program acara TV dari awal sampai akhir. Dan aku cuma telat 3 menit. Kan dosen nggak tahu kan kita kita itu selama 1,5 jam itu ngapain aja. Bisa jadi selama 1,5 jam itu kita kebelet BAB, terus habis gitu ada orang tua minta bantuan, kan kita nggak tahu yang emergensi itu kayak gimana. Dosen juga nggak tahu kita eh telat 3 menit nggak dinilai guys. Astaga ya ampun, Saya udah capek-capek nulis. saya kalau ada dosen seperti itu, saya bodoh amat. Nanti kalau saya ini suatu saat ini kan suatu saat nanti masuk, terus buat laporan. Terus ini kalau misal saya ngerjakan tapi ditulis tidak mengerjakan, itu saya bisa saya marahi itu. Ini saya gini, saya protes dosennya. Mungkin saya salah satu mahasiswa yang berani protes ya. Karena dosen itu tidak akan mengetahui posisi mahasiswanya itu lagi apa di rumahnya itu. Iya, Kan kayak gitu. kalau di kampus itu enak kan. Wah, semua hadir, yang nggak hadir itu di alpa. Ya kalau tipe-tipe kayak saya yang kerja itu kan susah gitu loh. Iya, padahal aku juga sudah buat alarm itu kadang kan orang juga nggak tahu tiba-tiba kita nggak enak badan ketiduran kah atau memang HP-nya lagi lowbat Iya, jadi HP-nya telat kayak lowbat, gitu. terus wifi-nya mati atau paketannya habis. Itu salah satu penyebab kita lupa absen kadang. Sama ya itu ketiduran. Kalau misal kuliah offline itu saya itu mesti bangun jam 8. Berhubung ini kuliah online, saya molor biasanya itu bangun jam 12 atau jam 11, jam 10 itu paling pagi. Karena Waduh. karena gimana ya? Sudah terbiasa sama tidur yang lama gitu. Kan kalau kuliah offline itu saya tuh bangun jam 8 tiap hari jam 8. Ya meskipun saya itu malamnya tidur jam 1, besoknya ya jam 8 itu bangun. Kecuali kalau kelas pagi. Iya, tapi kuliah sekarang paling pagi itu jam 7. Ya ada sih jam 7, Iya. jam 8 paling pagi kayaknya. Oh, kamu dapat kelas lah jam 8 emang. Iya, paling pagi itu sepertinya jam 8. Nggak tahu lagi kalau ada kampus yang paginya jam 7. Soalnya saya pernah Ini merasakan aku mau tanya Oke. apa? Merasakan? Saya Kamu pernah lanjutin nggak apa-apa? saya pernah merasakan kampus, berbagai kampus ya. Mulai dari kampus sekarang ini STT, Poltek, Brawijaya dan lain. Ya cuma itu aja, nggak ada dan lain sebagainya. Itu rata-rata jam 8. Saya nggak pernah Iya saya sih. iya saya nggak pernah juga Kecuali jam UNM ada kuliah Ahad. kuliah Ahad. Nggak pernah Kuliah kuliah yang pagi tuh. nggak pernah aku. Mungkin itu Kakakku kan di berbeda. UNM ya. Iya. Jadi tuh dia ada salah satu mata kuliah yang memang harus ikut buat nilai walaupun nggak ngapa-ngapain. Itu tuh jadi subuhan itu kuliah, sholat subuh. Oh, iya mungkin itu salah satu aturan ya dari kampusnya. Kalau di Aku
Di kampus yang saya sebut tadi Apa? sih mungkin nggak ada ya. Tapi ya nggak tahu lagi kalau suatu saat nanti ada yang perubahan jadwal gitu, ada apa gitu. Untuk saat ini jam 8 paling pagi. Tapi tergantung Mau tanya nih, tergantung sama terus fakultasnya. Ya, tanya aja. tergantung. Sama fakultasnya. Tapi pertanyaan terakhir ya, Ya, biar terakhir. nggak lama-lama. Ya, Pak. Silakan. Ini pertanyaan yang ngehalu banget buat kita ini. Iya. Apakah nanti saat kita mau yudisium, semua laporan dari semester wajib, semester 1 dan semester 2 yang harus di jilid buku itu dikumpulin? Kalau menurutku sih cuma laporan yang semester 1 sama 2 itu jadi satu dikumpulin. Kalau mulai dari semester wajib itu waduh lupa saya naruhnya di mana. Pokoknya semester wajib saya sudah mengumpulkan laporan. Ya semester 1 ini belum ada yang nyuruh ngasih laporan, mungkin semester 1 sama semester 2 itu. Setahuku sih gak ada yang ngasih, nggak sih? Iya, belum ada. Mungkin nanti waktu setelah UAS biasanya banyak yang minta laporan. Aku cuma satu tok itu waktu semester 1 itu Mister Sabto memang suruh, waktu belum ada pemberitahuan COVID itu, orangnya itu suruh suruh buat laporan, terus dikirim PDF kayak gitu aja. Tapi terus orangnya gak usah, wes buat covernya aja, di screenshot terus dikirimin ke orangnya. Tapi aku makanya nanya, ini kan halu ini kalau misalnya tiba-tiba kita masuk waktu tugas akhir ditanya ini laporannya dari semester 1 sama semester 2 ini mana, astaga Tuhan. Mungkin Jadi menurut kamu ada apa enggak? eh tergantung dosennya sih. Kalau dosennya ingin menyiksa mahasiswanya itu bisa terjadi, tapi kemungkinan besar ya paling cuma beberapa dosen yang ingin menyiksa seperti itu. Soalnya saya waktu semester wajib itu nggak ada yang ingin laporan itu. Cuma ya beberapa lah, saya nggak ingin menyebutkan. Cuma beberapa yang ingin laporan, termasuk dosen yang favorit di dunia yaitu Mr. Dani. Itu wes good job Mr. Dani, Anda favorit saya. Terima kasih Mister Dani. Iya, terima kasih Dan sudah. untuk tugas podcastnya ini, Mister Dani terima kasih sudah Iya, memberikan tugas podcast ini. Mr. Dani nggak ada laporan, wes itu saya favorit sekali. Oh, ada laporan tapi satu kelas, jadi itu enak sekali kerja semua. Iya benar sekali. Kan kalau individu itu wes dari semester wajib sampai semester 2, wah itu sangat sulit sekali untuk saya terima. Jadi mari kita ucapkan terima kasih untuk Mister Dani yang sudah memberikan tugas laporan untuk satu kelas, satu laporan saja. Terima kasih Mister Dani, we love you. Dimanapun dia berada, you are my hero. Asik. Asik.